Hari ini kita akan bahas materi lanjutan. Sebenarnya ini cuma materi tambahan, jadi hanya sedikit saja yang akan dibahas pada hari ini. Setelah itu kalian nanti langsung ikuti latihan soal ya. Ini merupakan penerapan dari barisan aritmatika dan geometri. Ya, di sini ada rumus tentang pertumbuhan rumus pertumbuhan untuk aritmatika. Di sini ada dua rumus. Rumus yang pertama adalah MN, ini nanti hasilnya itu didapat dari M0 dalam kurung 1 ditambah I kali N, atau bisa juga MN itu didapat dari M0 ditambah B kali N. Kemudian penerapannya seperti ini. Di sini ada Elsa, mulai bekerja pada suatu perusahaan pada tahun 2005 dengan gaji permulaan sebesar 3 juta. Jika dia mendapatkan kenaikan gaji secara berkala setiap tahun, nah ini setiap tahun dapat gaji berkala, jumlahnya adalah 200.000. Maka berapa gaji yang diterima Elsa pada tahun 2011? Oke, berarti yang diminta adalah dari 2011 sampai 2005 sampai 2011. Oke. Untuk mencari N nanti tinggal mengurangkan antara tahun 2011 dengan 2005. Sehingga perhitungannya seperti ini. Nah, ini ya. Dari 2011 sampai 2005 ada 6 tahun. Berarti rumus yang digunakan adalah M0-nya itu dikalikan B dikalikan 2 dikalikan N. B-nya tadi 200.000, kemudian N-nya adalah 6. Sehingga total gajinya adalah pada tahun 2011. Di tahun 2011 Elsa itu sudah punya gaji sebesar 4.200.000. Oke, ini contoh soalnya. Kemudian di sini ada rumus pertumbuhan, tapi untuk yang geometri. Rumusnya sama. Ada M0 dalam kurung 1 ditambah I, cuman sekarang N-nya adalah pangkat dari I tambah 1. Kemudian yang di sebelahnya ini mirip dengan rumus dari baris geometri. Ini M0 dikali R pangkat N. Nah, ini yang dipakai pertumbuhannya itu untuk R lebih dari 1, karena namanya pertumbuhan tidak mungkin kurang dari 1. Selanjutnya penerapannya begini. Jadi di sini ada koloni bakteri akan membelah menjadi 2 setiap 5 menit. Jadi dalam waktu 5 menit satu bakteri itu bisa menjadi 2. Jika pada permulaan terdapat 90 bakteri, maka tentukan jumlah bakteri setelah setengah jam. Nah, ini dia. Nah, setengah jam ini nanti kamu bagi dengan 5 menit, berarti nanti jadinya setengah jam kamu ganti jadi 30, baru dibagi dengan 5. Ini nanti hasil dari N. Ini untuk N nya nanti. Contohnya begini. Nah, makanya sini N munculnya 30 bagi 5 sama dengan 6. Kemudian untuk rasionya itu ini
2 setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit selalu berulang jadi 2 pembelahannya. Nah, di sini penulis ada sedikit kesalahan dalam menulis. Ini maksudnya adalah pangkat. Jadi ini R pangkat N, yang ini juga. Ini 2 pangkat 6. Ya. Sehingga di sini 2 pangkat 6 adalah 64 dikalikan 90 jadinya 5760 bakteri. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita masuk ke rumus peluruhan. Kalau tadi kita pakai rumus pertumbuhan, sekarang untuk aritmatika ada rumus peluruhan. Beda rumusnya cuman di operasinya saja. Kalau pertumbuhan dia penjumlahan, untuk peluruhan dia pakai pengurangan. Rumusnya seperti ini, sama, cuman beda di simbolnya saja. Kalau tadi penjumlahan, peluruhan pakai pengurangan. Oke. Nah, di sini ada suatu pabrik kendaraan motor roda 2 mulai berproduksi pertama pada tahun 2010. Produksi pada tahun 2010 jumlahnya ada 20.000 unit. Setiap tahun produksi pabrik tersebut turun 100 unit. Jadi nanti di tahun 2011 jadi 19.900 produksinya. Nah, nanti yang ditanya adalah jumlah produksi pada tahun 2016 saja. Yang diminta adalah jumlah produksi di tahun 2016. Nah, untuk mencari N seperti biasa, 2016 ini kamu kurangi dengan 2010, sehingga nanti N-nya adalah 6. Maka karena kita tahu N-nya adalah 6, ingat ya, kalau peluruhannya itu konstan seperti ini, setiap tahun seperti ini turunnya, nah berarti dia termasuk ke aritmatika. Nah, maka rumus yang dipakai ini tadi M0 min BN. Jadi 100 kali 6, 600 unit tadinya selama di 2016, berarti total 600 unit yang sudah berkurang. Sehingga kalau 20.000 dikurangi 600, totalnya ada 19.400 di tahun 2016. Oke, sekarang kita masuk ke rumus peluruhan yang untuk geometri. Nah, kalau geometri sama, rumusnya tetap M0 dalam kurung 1 min I pangkat N. Juga ini M0 nya untuk R pangkat N ya. Seperti biasa rasionya itu pasti kurang dari 1. Oke, di sini ada sebuah mobil dibeli dengan harga 200 juta. Jika setiap tahun harganya mengalami penyusutan sebesar 20% dari nilai tahun sebelumnya, maka tentukanlah harga mobil itu setelah dipakai selama 5 tahun. Oke, ini M0 nya, ini yang disebut dengan rasionya nanti, kemudian ini adalah N nya. Oke, untuk I ini kan 20%, kita rubah ke bentuk desimal sehingga nanti jadinya ini 1, ini untuk menimbulkan awal, nanti 1 dikurangi berapa peluruhannya setiap tahun atau penyusutannya, sehingga 1 min 0,2, jadi kita dapat 0,8. Di sini pangkat 5, sehingga total persentasenya untuk peluruhan sebesar 0,32768 dalam kurun waktu 5 tahun ini. Sehingga kalau dikalikan dengan harga awal mobil, maka setelah digunakan selama 5 tahun, harga mobil tersebut hanya tinggal 65.536.000. Ini dimaksud dengan peluruhan. Jadi semua barang otomotif termasuk barang elektronik biasanya mengalami peluruhan seperti ini. Oke, di sini ada bunga tunggal. Definisinya bisa dibaca sendiri untuk kalian. Kemudian rumusnya yang perlu diingat ini rumusnya sama dengan rumus pertumbuhan.
Ya, rumusnya sama ada rumus pertumbuhan pada aritmatika, yaitu 1 ditambah I kali N. Nah, I ini persentase bunga simpanan, sedangkan N periode pembungaannya. Oke, di sini ada Pak Ahmad memerlukan tambahan modal untuk usaha dagang makanan, sehingga ia meminjam uang di Koperasi Maju Jaya sebesar 4 juta. Dia pinjam uang 4 juta dengan imbalan jasa berupa bunga sebesar 2% atau lebih kita kenal dengan riba sebesar 2%, ya. Nah, dari pokok pinjaman per bulan berarti ada penambahan 2% setiap bulannya dari 4 juta. Nah, kalau pinjam uang ini sebaiknya tidak ada tambahan, karena ini termasuk ke dalam riba kalau ada tambahan seperti ini. Kemudian jika Pak Ahmad akan melunasi pinjaman itu beserta bunganya setelah 6 bulan, nah, jadi pinjamannya selama 6 bulan, berarti ini N nanti. Nah, ini periodenya, sedangkan ini adalah I-nya. Sedangkan ini adalah M0-nya, 4 juta ini. Nah, sehingga kalau dihitung rumusnya seperti ini. Jadi I-nya kita rubah ke bentuk desimal. Jadi di sini nanti bunganya selama 6 bulan berapa kita tambahkan dengan angka 1. Sehingga kalau kita kalikan ini bukan 40 juta ya, tapi 4 juta. Sehingga total pinjamannya sebesar 4.480.000 yang perlu dilunasi dengan bunga 2% setiap bulannya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada untuk bunga majemuk. Bunga majemuk ini kita menerapkan dengan barisan geometri. Rumusnya yang ini tadi di pertumbuhan. Ada 1 tambah I. Oke, contoh soalnya begini. Jadi ada Santi menyimpan uang di sebuah bank sebesar 2 juta. Setelah 3 tahun uang tabungan Santi menjadi 2.662.000. Jika bank tersebut menerapkan sistem bunga majemuk, berapa persenkah per tahun bunga bank tersebut? Oke. Dalam bunga yang ada di bank ini dalam sebuah tabungan ini tidak termasuk ke dalam riba, jadi boleh dipergunakan, tapi untuk keperluan sosial saja seperti membangun jalan atau jembatan dan sebagainya. Nah, kemudian dari keterangan tadi di sini adalah total akhirnya kan 2.662. Ini berarti jadi MN. Sedangkan ini adalah M0-nya. Yang diminta adalah per tahunnya berapa bunga yang didapat. Kemudian lama tabungannya adalah 3 tahun. Ini N-nya nanti. Oke, jadi kita masukkan saja ke dalam rumus. Tadi 1 tambah I. Ya, karena I-nya kita nggak tahu berapa persen tiap tahunnya. Maka nanti kita hitung dulu, berarti MN-nya dibagi dengan M0 dulu, kita dapat 1,331. Nah, ini jadinya untuk mempermudah perhitungan. Nah, ini kita cari, jadi yang ini 1,331 ini kalau dirubah menjadi 1,1 pangkat 3, sehingga di sini sama-sama pangkat 3, sehingga kita ambil saja 1,1-nya dengan 1 ditambah I-nya. Nah, sehingga kita tahu nilai I-nya adalah 0,1. Sehingga kalau ditanya berapa bunga banknya, maka jadinya adalah 10%. Oke, ini hanya terjadi di contoh soal saja, karena tidak pernah ada bunga bank itu sebesar sampai 10%. Kemudian ada beberapa soal. Di sini ada besar bunga, ada besar angsuran, ada sisa hutang. Ini biasanya juga diterapkan untuk KPR mobil, KPR rumah, kemudian kredit mobil sama motor,
ini penerapannya biasanya pakai ini. Jadi untuk penentuan besar angsurannya berapa, bunganya berapa, pakai ini juga. Nah, di sini ada anuitas. Rumusnya anuitas adalah ini, B dikali M0 dalam kurung 1 tambah B dipangkatkan N dibagi dengan 1 tambah B pangkat N dikurang 1. Oke, penerapannya begini. Jadi ini ada pinjaman sebesar 20 juta akan dilunasi secara anuitas. Pelunasannya dengan cara anuitas tahunan sebesar 4 juta. Jika suku bunganya adalah 5% per tahun, maka yang ditanya adalah besar angsuran, bunga, dan sisa hutang. Jadi di sini ada pinjaman sebesar 20 juta. Yang pinjam ini itu membayar setiap tahunnya sebesar 4 juta. Dia tahunya bunganya adalah 5%. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar angsuran pokoknya itu berapa, bunganya itu berapa, kok bisa jadi 4 juta ini ya. Nah, jadi kita masukkan saja ke dalam rumus anuitas tadi, tapi rumus anuitasnya pakai yang untuk angsuran yang ini ya, untuk yang angsuran ini. Oke, untuk besar angsuran berarti 1 tambah B pangkat N min 1. Kemudian anuitasnya dikurangi dengan B dikalikan M, sehingga kita sini kita hitung kita dapat 1 tambah 0,05 tadi karena 5 tahun pinjam bunga per tahunnya. Kemudian di sini sama bunga dikalikan modal, sehingga kita punya 3 juta. Ini untuk angsuran kasarnya, kotornya 3 juta. Kemudian setelah kita tambahkan dengan bunganya setiap tahun, maka kita dapat angsuran itu, angsuran pokoknya sebesar 3.307.500. Nah, untuk mencari bunga, kalau secara anuitas ini, cara gampangnya adalah tinggal kita menghitung dari 4 juta dikurangi dengan angsuran pokok, maka itu adalah bunga nanti. Jadi kalau kamu cukup menghafalkan besar angsuran itu sudah cukup sebenarnya. Karena kalau kita tahu salah satunya antara angsuran atau bunga, itu kita bisa menghitung dengan mengurangkan anuitas tahunan dengan hasil dari angsuran atau bunga. Jadi kalau angsurannya ketemu 3.300.000, maka sisanya itu adalah bunga. Sisa dari 4 juta itu adalah bunganya, seperti ini. Nah, ini penghitungannya cukup panjang, tapi intinya kalian bisa memangkas di sini saja. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup 4 juta dikurangi 3.307.500, sehingga kita dapat bunganya itu sebesar 692.500. Nah, untuk sisa hutang baru kita gunakan rumus sisa hutangnya. Sebenarnya semua rumusnya sama, di depan ini ada tambahan ini saja. Nah, kemudian ini modal dikurangi dengan anuitas dibagi B-nya. Nah, rumus ini pada dasarnya bisa kita pangkas cukup sampai sini saja. Ya, sebenarnya bisa kita pangkas cukup sampai sini saja, karena dari hasil perhitungan ini ketika min dengan plus dia sama aja, jadinya 20 juta di sini. Sebenarnya tapi cara hitungan yang kita kerjakan tetap yang ini saja. Jadi nanti kalau misalkan berpikir, Pak kok ada min sama plus, ini kan mending nggak usah. Jadi cara melihatnya adalah seperti ini. Jadi jangan dilihat di min dan plusnya saja. Memang kalau ini tanda kurungnya ada di sini, itu sama saja tetap 20 juta, nggak ada pengaruh ya. Cuman karena ini tanda plus itu di luar tanda kurung, maka ini dikerjakan terakhir. Nah, sehingga ini yang dikerjakan perkaliannya dulu. Yang sering terkecoh di sebelah sini karena menganggap ini ada min dan plus, jadinya langsung 20 juta dikalikan ini ya. Catatan dari Bapak, jadi
berarti di sini penghitungannya. Nah, sehingga setelah dihitung itu totalnya jadi ada 10 juta. Jadi sisa hutangnya sebesar 10.542.500. Ini jika ditanya sisa hutangnya. Jadi meskipun sudah membayar secara anuitas secara rutin selama 3 tahun, ternyata dari 20 juta itu masih ada sisa hutang sebesar 10.500.000 sekian. Oke, itu saja penerapan dari rumus aritmatika dan geometri. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir online-nya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Yang penting untuk rumusnya dihafal ya, karena itu untuk penerapan. Tapi pada dasarnya rumus yang dipakai itu sama saja dengan rumus yang aritmatika dan geometri, cuman beda simbolnya saja. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Setelah ini silakan kalian kerjakan latihan soalnya. Latihan soalnya ada di sini. Username passwordnya itu sama seperti yang di pretest pada hari pertemuan pertama ya. Silakan kalian kerjakan. Batas waktunya itu batas login sebenarnya sih. Jadi kalian bisa login ke kuis ini sampai pukul 8:30. Jadi kalau sudah 8:30 ke atas, kalian sudah tidak bisa login dan tidak bisa mengerjakan. Seperti biasa, kalau nanti ketika mengerjakan kuis ada kendala, silakan segera WA Bapak. Jangan lupa juga untuk Google Chrome-nya segera diupdate dulu sebelum mengerjakan. Kalau yang pakai IndiHome, seandainya nanti tampilannya warna putih, bisa ganti koneksi data atau modemnya di reset, dimatikan dulu kemudian dinyalakan lagi. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa SS-nya dibuat. Ini sudah semua ya.